Tembok berbahan hebel terpasang lurus memanjang menjadi sekat pembatas antara dua hunian yang berbeda cerita. Di mana hunian pertama merupakan panggung penuh drama yang saat ini kita jalani. Ya, hunian dalam arti sebenarnya alias rumah tempat kita berteduh. Dan hunian kedua ialah tempat bagi mereka bernaung ketika napas sudah tidak lagi berhembus. Entah apa yang ayah pikirkan hingga beliau mengambil perumahan bersebelahan dengan lahan pemakaman umum. Malah rumah yang dipilih pun merupakan rumah yang berbatasan langsung dengan tembok penyekat antara TPU dan lingkungan komplek. Tidak ada sedikit pun bayangan di dalam benak bahwasannya kuburan menjadi pemandangan di kala pagi dan malam. Belum lagi bayang-bayang rupa dari wujud para dedemit seperti tergambar dengan sendirinya, menghadirkan rasa takut di dalam batinku. Ya, itulah aku. Namaku Rizky dan adikku bernama Rian. Pikiran di hari pertamaku menempati rumah itu ya seperti ini. Namun mau apa dikata, ayah sudah menetapkan niatnya dan rumah ini setidaknya menjadi hunian yang bagus daripada kami harus kontrak. Dan begitulah ibu coba memberitahukan kami. Walaupun di akhir cerita ketakutan itu memang tidak berlandas dan hal mistis yang tidak pernah kami alami sama sekali. Lambat laun kami pun terpaksa membiasakan diri hidup bersahaja dengan mereka yang tinggal nama. Singkat cerita, 3 tahun lebih kami menempati rumah tersebut dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Bahwa hamparan pemandangan kuburan atau prosesi pemakaman sudah menjadi hal yang biasa kami lihat. Sama seperti sore itu, rombongan manusia nampak menggotong keranda dan sudah pasti ada yang meninggal hari ini. Langkah mereka terus berjalan hingga membuat aku terkaget tak kala baru kali ini lahan yang digunakan sangat dekat dengan posisi rumah. Jaraknya mungkin tidak lebih dari 3 meter. Aku sempat heran karena dalam pikiranku seharusnya sudah ada kuburan lain di sana. Terlebih TPU itu bukanlah TPU yang baru dibuka dan lebih gilanya lagi, dengan tidak sadar aku malah mengikuti prosesi pemakaman secara tidak langsung. Karena memang antara komplek dan TPU itu hanya berbatasan dinding yang tidak lebih dari 2 meter, di mana mataku masih dapat menyaksikan pemakaman jenazah itu dengan sedikit berjinjit. Aku seperti terhipnotis, mataku terus melirik tajam detik demi detik prosesi itu. Ya walaupun diri ini berada di komplek dan mereka berada di TPU, aku malah menjadi orang terakhir yang pulang dari pemakaman itu. Sempat aku iseng naik ke atas tembok hanya untuk melihat pemakaman baru itu. Di batu nisannya tertuliskan nama Anissa Cahya binti Legiman. Sontak nama almarhum kubaca bahwasanya nama itu yang mungkin dituliskan dan baru saja dikebumikan adalah seorang wanita yang berpulang di usia 28 tahun. Mungkin karena sudah 3 tahun berada di sana dan tidak ada rasa ngeri terlintas. Hanya saja, mohon maaf, bila biasanya kuburan baru identik dengan bau serta tebaran bunga-bungaan, namun saat itu, aku mencium bau yang sangat busuk dan seperti berasal dari kuburan yang baru ditutup itu. Aku lupa menjelaskan sedikit tentang diriku. Saat itu aku berstatus pelajar dan baru saja mengenakan seragam abu-abu. Sementara adikku duduk di bangku SMP kelas 2. Ayahku merupakan staf dari kontraktor hingga tak jarang ketika ada proyek dia jarang pulang karena memang harus keluar kota. Sedangkan ibuku sendiri dia bekerja sebagai ibu rumah tangga yang mendedikasikan hidupnya untuk mendidik kedua anaknya. Balik lagi ke cerita. Keesokan harinya kala mentari belum sempurna terbit, di komplek kami dikejutkan oleh cerita Kang Udin, yaitu sebagai security komplek tempat kami tinggal. Kang Udin itu ditemukan warga tergeletak di area pemakaman. Tak ala ia bangun, badannya terasa lemas, suhu badannya tinggi. Malahan beliau langsung dilarikan ke puskesmas karena dia kembali pingsan. Hingga kabar burung pun berhembus cepat dari mulut ke mulut, hingga semua warga di komplek dihebohkan dengan cerita penampakan kuntilanak. Ya seperti itulah pembicaraan setiap rumah hangat membahas kejadian yang menimpa Kang Udin. Katanya ada perempuan yang minta tolong, tahu-taunya kuntilanak. Kata-kata seperti itu ialah yang terus berhembus. Sejak peristiwa itu, Kang Udin enggan melanjutkan kerja sebagai satpam di komplek. Malahan cukup susah bagi warga kami untuk mencari pengganti Kang Udin. Saking cepatnya kabar mistis itu menyebar, alhasil untuk shift malam dijaga oleh warga secara bergantian. Malam itu, ayah dan salah satu warga, sebut saja namanya Pak Karim, mendapatkan jatah berjaga. Karena saat itu bukanlah malam minggu, tentu saja minim tenaga bantuan yang menemani.
Belum lagi rintik hujan sayu berjatuhan yang semakin membuat keadaan komplek tak ubahnya mirip dengan keadaan area pemakaman. Dari pengakuan ayah, sekitar pukul 1 malam, ayah sempat meninggalkan Pak Karim sendirian. Beliau pulang ke rumah untuk menunaikan hajat yang sudah tidak dapat dia tahan. Tak lama, mungkin hanya sekitar 15-20 menitan, ayah sudah kembali ke pos jaga. Dan di situ, ayah mendapati keadaan pos itu kosong dengan gerbang komplek yang terbuka. Ayah sempat merasa takut dan segera mengambil HP dan menelepon Pak Karim. HP itu berbunyi dan terdengar dekat. Dan ternyata HP Pak Karim tertinggal di pos. Di dalam pikiran ayah, mungkin Pak Karim juga kebelet dan pulang ke rumah. Tapi siapa yang membuka gerbang? Apa ada maling? Pikir ayah sejenak. Seorang diri, ayah sempat berjalan dan menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada maling yang bertamu kala itu. Ayah juga masih berpikir Pak Karim akan kembali karena HP-nya tertinggal di dalam pos. Dan ketika ayah hendak mengunci gerbang itu, satu suara terdengar lembut menyapanya. "Pak, jangan ditutup dulu, Pak," ucap seorang wanita. Ayah terdiam karena dia tidak mengenali wanita itu. "Maaf, Mbak siapa ya? Dari mana?" tanya ayah kepadanya. "Saya Cahya, Pak, saudari Pak Karim. Maaf mengganggu malam-malam," ucap wanita itu. Ayah tidak langsung percaya. Dan dia masih memberikan satu pertanyaan lain. Terlebih lagi, waktu itu sudah pukul 1 lewat. Mau kemana wanita itu pergi, pikirnya begitu. "Itu loh Pak, rumah saya cuma di depan situ Pak. Jalan 2 menit juga sampai," ucapnya begitu. Di situ ayah mulai mempercayainya, karena memang Pak Karim merupakan warga asli setempat. Terlebih lagi, ayah mendapatkan penjelasan bahwasanya wanita itu berkunjung untuk mengantarkan obat. Ayah tidak membantah, dibukakannya sedikit gerbang sebagai akses keluar. Hanya sekian detik kejadian itu terjadi, sebelum satu teriakan mengagetkan dirinya. "Ah, setan!" teriak seorang wanita yang berasal dari salah satu rumah di komplek. Beberapa warga tampak keluar, pergi menuju ke arah suara. Begitu juga dengan ayah yang sejenak terlupa akan sosok tadi yang ditemuinya. Suara itu bersumber dari rumah Pak Karim. Istri Pak Karim tergulai pingsan di teras rumah, sementara seorang anaknya menangis seduh tepat di sampingnya. Sigap mereka bergegas menolong Ibu Karim. Anak mereka yang masih balita pun tidak dapat memberikan sebab akibat yang terjadi. Malah ayah yang menjadi sasaran pertanyaan karena Pak Karim ternyata tidak ada di rumah pada saat itu. Belum lagi cerita ayah perihal sosok wanita yang ditemuinya semakin membuat pertanyaan menyerang ayah malam itu. Semua menjadi heboh. Warga terpaksa harus bangun dari tidur lelapnya. Belum lagi, sosok wanita tersebut sudah tidak ada lagi di pos. Semakin menambah kepanikan akan keberadaan Pak Karim berada. Tak hayal, komplek menjadi heboh dengan cerita mistis. Terlebih setelah mereka menemukan Pak Karim ternyata pingsan di salah satu makam TPU yang ada di sebelah komplek. Tepat di pukul 3 dini hari. Keberadaan komplek terasa ramai. Tidak hanya para lelaki, kaum wanita bahkan anak-anak pun tak luput mencari informasi mengenai apa yang menimpa Pak Karim dan keluarganya. Rumah Pak Karim sesak menampung warga yang silih berganti datang untuk melihat keadaan. Menjelang azan subuh berkumandang, baru kondisi Pak Karim dan istrinya bisa diajak berbicara. Pak Karim menuturkan, tadi ada seorang wanita yang hendak meminta tolong diantarkan pulang. Wanita itu terlihat sedih dan gelisah, malah menangis, kata Pak Karim menceritakan. Pak Karim sempat meminta wanita itu menunggu karena saat itu ayah pulang dan beliau sendirian di pos. Entah kenapa saat itu Pak Karim manut saja. Ya sudah, lagian katanya rumahnya cuma di ujung di depan pengkolan. Ya kalau jalan paling cuma 5 menitan, ucap Pak Karim pada warga. Di tengah perjalanan, Pak Karim mulai merasa keanehan. Tak kala wanita itu bertanya perihal kuntilanak yang sempat menjadi bahan pembicaraan warga. Di situ Pak Karim langsung merinding. Di saat itulah malah tercium aroma bunga melati kental. Dan di saat itulah tiba-tiba wanita itu malah berkata padanya, "Kayak gini enggak Pak wajahnya?" Pak Karim langsung terdiam. Dia takut dengan apa yang ada di depannya. Orang yang dari tadi bersamanya merupakan kuntilanak yang menjadi bahan pembicaraan warga. Sosok wanita itu sangat mengerikan. Setengah wajahnya gosong dengan daging yang menganga penuh dengan belatung. Suara kuntilanak itu membuat Pak Karim langsung lari tunggang langgang. "Aku dikejar mas, bajuku kayak ditarik-tarik,"
sampai aku jatuh. Itu wajahnya, Mas. Wajahnya itu ada di depan mataku. Nah, tahu-tahu aku langsung pingsan di kuburan, ucap Pak Karim. Beda halnya dengan istrinya Pak Karim. Istrinya malah mengaku kalau rumahnya diketuk oleh suaminya. Dia sempat bingung karena Pak Karim seharusnya membawa kunci. Aku tuh buka itu pintu. Bapak mukanya pucat. Terus duduk di teras. Ya aku ikut, tapi ciprit-ciprit, ajak ngomong. Tapi diem aja. Malah bapak malah menangis. Nah di situ aku pijiti, aku lihat, loh, kok bapak rubah jadi kuntilanak? Ya aku takut loh. Ya langsung semaput aku di situ. Seru istrinya buka Pak Karim. Sosok kuntilanak tersebut sekarang menjadi pembicaraan di setiap rumah. Setiap rumah membahas perihal terkait kuntilanak itu. Tidak hanya di komplek kami, bahkan warga di luar komplek pun membicarakan hal yang sama. Banyak pertanyaan, siapa sosok wanita yang menjadi dedemit tersebut? Karena sebelumnya tidak ada horor seperti ini terjadi. Singkat cerita, dalam seminggu ada saja warga yang menjadi korban keusilan kuntilanak itu. Pasti setiap harinya satu warga ditemukan pingsan di area TPU. Tidak lagi warga komplek, warga di luar komplek pun mendapatkan teror yang sama. Begitu juga dengan aku. Aku kurang lebih sebulan dari peristiwa itu terakhir, teror dedemit bergaun putih itu sedikit menurun, ya walaupun masih ada yang melaporkan kejadian serupa. Malam itu, aku merasa gerah dan ingin sejenak bersantai sembari menikmati segelas kopi pahit yang baru kuseduh. Aku sendirian menikmati malam, sembari main game dari handphone. Kondisi saat itu hanya ada aku, adik, dan ibu. Ayahku kembali berpetualang seiring proyek yang kembali berjalan. Malah kala itu, lebih dari 4 bulan ke depan, kami hanya tinggal bertiga di rumah ini. Malam semakin larut dan aku masih asik dengan HP yang tergenggam di tangan. Buat apa aku takut, pikirku? Wong aku juga berada di rumah sendirian. Kuusir ketakutan dan tidak mengacukan kabar miring yang nyatanya aku sendiri tidak pernah melihatnya. Tiba-tiba aku mendengar suara nyaring seperti hempasan pasir yang berjatuhan di loteng. Aku terdiam. Aku lirik ke atas dan suara itu masih terdengar. Lemparan pasir itu tiba-tiba menghantam wajah. Loh, aku kaget dan membuat gelas yang ada di sebelahku jatuh. Aku lihat siapa yang melakukan itu. Aku perhatikan. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Kupastikan kembali. Aku lihat ke lantai. Ternyata di lantai benar ada pasir yang terlempar ke wajahku. Saat itu aku kembali teringat akan sosok kuntilanak itu. Bergegas aku bangun dan hendak masuk ke dalam rumah. Dan tiba-tiba kunci rumah itu tidak bisa dibuka. Aku langsung panik kan. Dek, bu, ibu, pintunya dikunci ya bu, teriakku dari luar. Dirasat malam itu sungguh sangat tidak mengenakan. Belum lagi aroma bangkai sangat busuk kembali tercium. Tanganku kembali gemetar, memaksa pintu itu dapat dibuka. Hei, terdengar suara yang memanggil. Hei, suara itu memanggil kembali. Aku tolehkan pandangan menatap ke arah suara. Astagfirullahaladzim, aku melihat kuntilanak itu bergelantungan di tembok pembatas TPU dan komplek. Wajahnya itu sama dengan apa yang aku dengar selama ini. Dia tersenyum kepadaku seperti bahagia melihat aku ketakutan. Aku tidak memiliki keberanian untuk saling bertatapan dengan kuntilanak itu. Tangan ini terus mengguncang-guncang pedal pintu. Dek, bu, tolong buka dek, bu, tolong. Sembari aku terus-menerus sudah diselimuti rasa takut yang teramat sangat. Tawa itu terdengar sangat dekat. Hawa pun tiba-tiba menjadi dingin. Aku terpaku. Dia memegangi pedal pintu seraya menutup dua kelopak mataku. Tak kala ku rasakan, satu tangan memegang pundakku sembari menggoyang-goyangkan jarinya seperti memberikan isyarat untuk menoleh ke arahnya. Kubuka sedikit mataku, melirik ke arah tangan itu. Tangan yang penuh borok dan luka. Kuku-kukunya panjang mengurai warna kehitaman. Melihat itu, sontak membuat aku semakin histeris. Aku berteriak sejadi-jadinya sembari menggedor-gedor pintu rumah yang tak kunjung terbuka. Dan semakin keras aku berteriak, dia semakin tertawa kencang. Akhirnya, aku hanya bisa terduduk bersender di pintu. Mulut seperti sudah berteriak sekencang-kencangnya, tapi apa daya, hanya kata-kata seperti gerangan yang terkeluar. Semua kata-kata yang ingin aku ucapkan seperti tertahan di rongga tenggorokan. Lama terasa kejadian itu berlalu.
Berkali-kali aku menutup mata dan kubuka berharap kuntilanak laknat itu pergi. Namun tetap saja sosok dedemit itu berada tepat di hadapanku dan tidak lebih horor lagi ketika kulihat mulutnya memuntahkan darah dan belatung. Darah dan belatung itu tak berhenti berceceran di lantai di mana aku duduk. Badanku langsung kurasakan seperti tidak bertulang lagi. Keringat dingin tak henti-hentinya mengalir di dahi menyaksikan peristiwa menyeramkan itu. Dan tiba-tiba aku merasa ada tangan yang menepuk pundakku. "Kak, kamu kenapa, Kak?" teriak ibu dari arah belakang. Alhamdulillah akhirnya pintu itu dibuka. Kuntilanak, Bu! Kuntilanak, Bu!" "Hush, ngawur kamu. Ayo masuk, jangan mengada-ngada," ucap ibu kembali. "Ada, Bu. Aku gak bohong, Bu. Tadi dia pas di depanku, Bu," kataku kembali. Aku bangun dari dudukku. Wajahku masih pucat dengan jantung yang berdebar hebat. Kulirik segala penjuru memastikan kejadian yang baru terjadi. Benar-benar sosok itu sudah tidak ada. Ketenangan itu hanya sementara. Dan ternyata itu belum berakhir. Dia masih menyisakan satu kado kejutan bagiku. "Iya kok, kamu gak bohong. Aku percaya." Mendengar suara Riri tepat di belakangku. Bukankah tadi ibu di belakangku? Kenapa suara itu sangat mengerikan? Aku putar badanku perlahan dan kembali. Di situ aku histeris hingga akhirnya aku pingsan. Ketika ternyata kuntilanak itu berada di belakangku dan pintu itu nyatanya masih tertutup. Kepalaku terasa nyeri. Perlahan aku coba melihat sekitar dengan pandangan yang masih berkunang-kunang. "Di mana aku? Ini bukan di rumah," ucapku di dalam hati. Jauh aku memandang ke arah depan, hanya hamparan kosong yang kudapati. Belum juga seutuhnya kesadaranku berkumpul. Satu pandanganku tertuju, ada sekelebat bayangan putih yang sedari tadi bergerak dengan cepat. Kilasan itu muncul sesekali dan seperti sedang mengarah kepadaku. Lagi-lagi aroma busuk kembali tercium menyengat di hidungku. Aku kembali was-was dengan kaki yang terasa linu. Tubuhku gemetar, seakan paham kuntilanak itu masih akan mengganggu. Ketakutanku kian menjadi nyata tak kala suara tangisan itu terdengar berdengung di heningnya malam. Terdengar dari seorang wanita yang duduk tak jauh dari tempat aku berdiri. Jaraknya mungkin hanya 4 meter. Di situ jantungku langsung berdebar hebat. Pelan langkahku aku arahkan mundur, sembari tetap mengarahkan pandanganku ke sosok wanita itu. Karena aku yakin wanita itu pasti sosok kuntilanak yang dari tadi mempermainkanku. Perlahan, aku mulai menjauh darinya. Kuatur napas mengatur strategi akhir untuk berlari sekencang-kencangnya. Di situ, aku balikan badanku dan hendak langsung berlari. Namun naasnya, kakiku langsung tersandung sesuatu. Aku langsung terjatuh. Dan saat aku menyadari apa yang membuat aku terjatuh, di situ badanku langsung gemetar hebat. Ternyata, aku tersandung oleh satu batu nisan. Dan batu nisan itulah yang membuat aku tersandung. Mataku tajam menatap nisan tersebut yang membuat aku menyadari siapa sosok kuntilanak yang selama ini mengganggu warga. Batinku berkata, apakah dia sosok wanita penghuni kuburan baru itu? Tanpa sadar, aku membaca namanya, Anissa Cahya binti Lekiman. Lisanku membaca tertatih tulisan kayu itu. Dengan sisa tenaga dan tubuh yang masih gemetar, aku balikan badanku menghadap ke arah suara tangisan yang dari tadi tidak berhenti. Sosok itu tak lagi dalam posisi duduk, walaupun masih dalam posisi yang sama, namun penampakannya tidak lagi dalam wujud manusia. Tawanya kembali menggema, seiring dengan wujudnya menjadi jelas. Kuntilanak itu kembali ada di hadapanku. Menatapku tajam dengan sedikit senyum tipis di wajahnya yang penuh dengan borok luka. Darah seperti turun dengan cepat. Aku kembali terduduk lemas seperti akan pingsan kembali. Pandanganku mulai kabur. Sekilas, kulihat kuntilanak itu sudah berada di depanku. Dia kembali tertawa dengan wajahnya yang sudah hampir menempel di mukaku. Sudah bisa kutebak. Akhirnya aku pingsan. Dan aku ditemukan di area pemakaman. Hanya saja lebih gila dari kejadian Kang Udin dan Pak Karim. Tak lama lagi warga menemukanku ketika ibuku mendapati aku tidak ada di rumah. Dan jam sudah menunjukkan pukul 12 malam.
Sigap ibu mencari bantuan warga untuk mencari, dan belajar dari kejadian sebelumnya, TPU menjadi tempat pencarian pertama. Dan tubuhku ditemukan di salah satu makam di sana. Yang lebih parahnya, aku baru bisa sadar itu menjelang maghrib, yang artinya aku pingsan itu seharian. Ketika aku membuka mata, di sana sudah ada ibu dan ustadz serta beberapa warga yang sedang melanturkan doa. Menurut penjelasan ibu, saat aku tidak sadarkan diri, aku terus ngigau dan memanggil-manggil nama Anissa Cahya binti Legiman. Nama itu terus terucap di dalam ngigauanku. Karena igau itulah, akhirnya warga mencari makam terkait dan menghubungi sanak keluarga dari almarhum. Namun cukup lama pihak keluarga menanggapi keluhan warga tersebut. Bahkan sempat terjadi cekcok ketika ada pihak keluarga datang menemui panggilan tersebut. Mereka tidak dapat menerima perkataan warga bahwasanya sosok almarhum gentayangan, bahkan menjadi kuntilanak yang kerap kali menebarkan teror. Terus, apakah semua berakhir setelah pertemuan tersebut? Ternyata tidak semudah itu. Kuntilanak Cahya penghuni kuburan baru, begitulah sosok dedemit itu mendapatkan panggilan dari sekitar warga TPU, termasuk warga komplek tempat aku bernaung. Hujan rintik jatuh membasahi tanah baru saja meranjak menuju malam. Suara ajan Isa merdu terdengar dari ujung pengkolan. Terlihat satu kendaraan roda 2 melaju pelan. Seorang gadis nampak mengendarainya. Dia terlihat bingung menilik ke kanan dan kiri, mencoba menemukan rute terbaik menuju rumah sanak keluarganya. Gerimis kala itu membuat warga malas untuk berkeliaran, yang pastinya membuat jalanan terasa sepi. Wanita itu tidak tahu harus kemana untuk bertanya, hingga pandangannya menatap sosok wanita yang baru saja keluar dari area pemakaman. Walaupun sedikit heran, namun dalam benak si pengendara, mungkin dia baru saja menyekat dan berharap sosok wanita itu bisa menuntun dia menuju tempat yang dicarinya. Pelan diarahkan motornya melaju hingga menghampiri sosok tersebut. "Maaf mbak, saya mau tanya, kalau alamat komplek ini sebelah mana ya?" ucap si pengendara sopan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Dia terlebih dahulu menatap wajah si pengendara dan memberikan senyum yang malah membuat si pengendara wanita itu bergidik. Ada perasaan ngeri muncul ketika dia melihat sosok wanita itu tersenyum. "Tahu mbak, ini komplek rumah saya. Di situ kebetulannya rumah saya," balasnya sembari menunjuk ke satu arah. "Boleh saya nebeng sekalian mbak, hitung-hitung mengantarkan mbak ke sana kok," ucapnya sembari langsung tersenyum. Dan dia meminta kepada pengendara itu untuk mengantarkannya. Sebenarnya si pengendara itu sedikit ragu memberikan tumpangan. Tapi karena lagi-lagi tak ada lagi pilihan dan wanita itu mengatakan dia juga tinggal di alamat yang sedang dituju, maka dia diperbolehkan, serta sosok itu langsung turut bersamanya. Tak lama perjalanan itu terjadi. Kurang dari 5 menit mereka tiba di salah satu rumah megah bertingkat. Sosok yang ditemui oleh pengendara di TPU itu meminta turun tepat di rumah megah tersebut. "Stop mbak, ini rumah saya," ucapnya. "Ayo mbak, masuk dulu," sembari memegang tangan si pengendara. Bak terkena sihir, motor itu diarahkan masuk ke dalam rumah. Pengendara wanita itu terpesona melihat kemegahannya, apalagi saat dia masuk ke dalam rumah. Perabotan kelas 1 menghiasi sisi rumah. Si pengendara diajak mengintari rumah hingga langkah mereka berhenti di ruangan makan. Tertata meja dengan berbagai makanan mewah. Hanya saja ada hal yang mengganjal. Untuk rumah seluas ini dan semegah ini, tidak ada satu manusia pun yang dijumpainya selain wanita yang dari tadi bersamanya. "Kok sepi ya kak? Dari tadi nggak ada orang selain kita," ucap pengendara itu kepadanya. "Iya, semenjak kepulanganku beberapa bulan lalu, rumah ini selalu sepi," katanya dengan wajah sedih. "Maaf kalau kakak tersinggung. Maaf ya, saya nanyakan yang sesuatu yang tidak patut saya tanyakan," ucap wanita itu. "Iya nggak apa-apa. Kamu belum makan kan? Ayo kita makan dulu. Nanti selesai makan, kamu saya antar ke sana," serunya kembali. Mereka berdua duduk. Si pengendara nampak menahan ludah, menahan keinginannya untuk segera bersantap dengan menu yang pastinya nikmat. Si pengendara wanita itu seperti tidak dapat menahan diri. Selang diperbolehkan menikmati makanan, dia mulai mencicipi satu persatu menu yang tersaji. Daging, udang, sayur-sayuran. Tangan dan mulutnya seperti tidak dapat berhenti, padahal sudah sepiring lebih dia melahapnya. Sembari menyantap malam itu, mereka semakin akrab.
banyak pertanyaan yang dilontarkan si pengendara kepada sosok wanita itu. Hingga satu jawaban membuat jantungnya langsung berdebar hebat. "Maaf kak, kalau boleh tahu, sebelum pulang ke sini memang kakak asli mana?" "Sama seperti kamu," jawabnya singkat. Si pengendara itu sepertinya merasa aneh dan sedikit terdiam. "Ah, kakak bisa saja," katanya sebelum menyadari. "Iya, saya tidak bohong. Aku sama seperti kamu. Aku manusia dulunya," jawabnya kembali. "Hah, manusia? Emangnya sekarang kakak dedemit?" jawab pengendara itu sambil tertawa. "Iya kak." Si pengendara itu terdiam, makanya berhenti. "Jangan bercanda kak," jawabnya. Seketika sosok wanita itu berubah menjadi kuntilanak dengan penampilan yang seutuhnya sangat mengerikan. Rumah mewah itu sirna berganti menjadi area pemakaman. Begitu juga dengan makanan yang ada di tangan si pengendara. Didapati daging nikmat yang ada di tangannya itu berubah menjadi tanah yang dipenuhi oleh belatung dan cacing. Sontak si pengendara itu langsung muntah mengetahui apa yang dia makan barusan. Wajahnya pucat dengan tubuh yang sudah tidak dapat dia gerakkan. Mulutnya seakan terkunci. Seketika itu juga si pengendara itu pingsan diiringi dengan tawa kuntilanak. Ibu juga mengatakan, menurut penuturan Ibu Indah, sosok pengendara yang sempat terbangun dan mendapati dirinya berhadapan dengan kuntilanak tersebut, dia sangat trauma. Jujur saja, aku bergidik, ternyata apa yang aku alami tidak sehoror kejadian itu. Namun peristiwa akhir itu membawa kabar baik. Di akhir kisah teror Cahya si penghuni kuburan baru tersebut. Walaupun sedikit tidak manusiawi, warga kekeh membongkar makam itu bila tidak ada kejelasan dari sanak keluarganya. Yang akhirnya, sanak saudara almarhum mengalah dan memugar makam tersebut guna dipindahkan ke tempat lain. Saat prosesi pemugaran, dari mulut warga pencinta gibah, banyak yang mengatakan kondisi mayat sungguh sangat mengenaskan dan mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Jangankan warga yang melihat, malah dari personel keluarga dan pekerja yang membantu saat itu, banyak yang tidak dapat menahan diri hingga muntah di sekitaran makam Cahya. Wallahu a'lam. Cukup Tuhanlah yang maha mengetahui dan maha mengampuni. Ya walaupun rumor itu terus menjadi cerita sehari-hari warga di sana, setidaknya semenjak pemugaran makam Cahya, sosok kuntilanak itu tidak pernah lagi meneror warga. Dan moga-moga arwah dari Cahya itu bisa tenang di sana. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawahan ceritanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.